playing to playing with. Kamu apa? Main apa nih? Kenapa Miss macet Miss? Ya, what what do you play with? Kamu main apa? Game. Game. What kind of game? What kind of game? Namanya tuh Miss. Namanya apa? Jenis permainannya apa? Namanya Stickman Party Miss. What kind? Stickman. What kind Party. game do you play? Namanya apa? Stickman Party. Yes. Like this. Stickman Party. Oke, Stickman Party. Oke, we continue ya. Yang kemarin kan udah selesai. Jadi kita masuk ke vocabulary yang baru. Ya, ini adalah vocabulary untuk food and drink, makanan dan minuman. Ya, jadi coba dibaca Kak Valeria. Food artinya apa? Apa? Food Yang dibaca yang mana ya Miss? ini, kamu lihat nggak? Enggak Miss. Enggak ada apa-apa. Cara ulang lagi ya. Ya. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan Miss. Ya, coba dibaca, ini ada vocabulary tentang food and drink. Food itu makanan. Ya, Drinks itu jenis yang ini minuman atau banyak minuman. apa? Minuman. Minuman. Apa Kak? Minuman Miss. Ya, kalau ini bacanya apa? Sarapan pagi. Breakfast. 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 Artinya sarapan pagi. Sarapan Selanjutnya yang pagi. ini Lunch. Makan siang. kalau ini Dinner. Makan malam. yang ini Meat. Daging. yang ini Fish. Ikan. kalau ini Seafood. Makanan laut. ya makanan laut. Fruit. Buah. Mm. Vegetables. Sayuran. Bread. Roti. Pasta. Pasta itu apa ya, Miss? Sama pasta juga. Rice, nasi, beras, noodles, mie, Mm. potatoes, kentang, Ya. milk, susu, Mm. keju, Bacanya butter, keju cheese, apa bacanya? Ya. Butter apa? mentega, Mm. yogurt, Mm. eggs, telur, Ya. Selanjutnya sugar, gula, mm. cookie or biscuit, Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya? apa yang namanya? Kue kering.
Oh iya, kue kering. Kalau ini, Coklat. hmm, Cake roti. cake apa? Bukan roti, cake apa? Cake ini kue semacam kue ulang tahun ya, kue-kue ulang tahun. Kalau ini, Sereal. ini Kak Valeria. Sereal, Miss. Yang ini apa Kak? Sereal. Ya, sereal. Yang ini, Orange jeruk. mm-mm, Apple. mm-mm, Banana pisang. ya, Strawberry. mm-mm, Mango mangga. ya, Sandwich roti lapis. ya, Atau tetap sandwich. roti lapis. Oke. Burger. Mm-mm. Fries or chips. Kentang goreng. Fries ya, kentang goreng. Spaghetti mie. Tetap spaghetti. Jadi tetap Salad. ya, tetap salad ya. Yang ini, Kopi. mm-mm, Teh. mm-mm, Jus. Water. water, Air. water apa? Air, Miss. Lanjutnya, Lemonade. mm. Lemonade apa? Limun. Limun ya. Iya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang counting. Ya, counting ini artinya berhitung. Ya, jadi dalam bahasa Inggris kata benda itu terdiri menjadi dua, ya, yang terdiri countable atau yang bisa dihitung atau uncountable, ya tidak bisa dihitung. Countable nouns, kata benda yang dihitung itu biasanya bisa dihitung secara individually counted. Ya. Kalau objeknya itu tidak bisa dipisahkan, maka yang counted dihitung sebagai yang tidak bisa dihitung. Ya, contohnya, jadi kalau objek that can be separated and counted itu termasuk tidak bisa dihitung. Jadi kalau bendanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dihitung, maka itu disebut sebagai benda yang tidak bisa kita hitung. Ya, contohnya di sini kita bisa lihat ya, untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns, there is an egg. Jadi kalau telur itu kan kita bisa hitung secara satuan. Ya, kita bisa hitung ada 1 butir telur ya. An egg kan artinya 1 butir telur. Ya. There are 4 eggs. Ada 4 butir telur. There are some eggs. Ya, ada beberapa telur. Jadi untuk some ini kita bisa menggunakan some. Ya, sorry. Hilang. Ya. Di sini kita bisa menggunakan some ya ketika ada digunakan, jadi some ini bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, jadi untuk lebih mudah untuk kita menyebutnya ya. Nah, kemudian untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, ya, jadi ini kita bisa lihat contohnya adalah there is some rice. Ya, ada beberapa nasi putih ya. Nah, nasi putih ini kan kita nggak bisa hitung secara individual objeknya ya. Objeknya itu kita nggak bisa hitung satu persatu. Kita kan nggak bisa bilang satu nasi, a rice. Ya, atau kita tambahkan bilangan ya. Kalau ini kan kita bisa sebutnya 4x, tapi kan kita nggak bisa sebut 4 rices.
4 nasi itu kan kita nggak bisa sebut seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris yang bisa dihitung dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan artikel, bisa menggunakan bilangan, ya seperti itu. Dan secara individu bendanya itu bisa dihitung satu persatu. Tapi kalau beras ya, rice atau nasi itu kan kita nggak bisa hitung tuh ya satu persatu. Nah kemudian tadi bisa dilihat di sini untuk kata benda yang bisa dihitung, di sini dia menggunakan are. Tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, di sini dia menggunakan is. Ya. Tapi tetap sama-sama bisa menggunakan some. Selanjutnya coba dibaca Kak Valeria untuk further examples, countable and uncountable nouns. A sandwich, Mm-mm. bananas, Mm-mm. apple, 2 burgers, some milk, some spaghetti, some water, some sugar. Ya, jadi ini yang contoh-contoh yang kata benda yang bisa dihitung. Sandwich kan kita bisa hitung ya satu persatu. Begitu juga dengan pisang, apel, dan burger. Tapi berbeda halnya untuk susu, spaghetti, ya air, dan gula. Jadi ini adalah semuanya tidak bisa dihitung. Jadi di sini kita bisa menggunakan some milk, some spaghetti, some water, some sugar. Ya, selanjutnya kita masuk ke exercise ya. Di sini ada kata ya, apakah menggunakan bilangan atau menggunakan some atau menggunakan artikel ya untuk masing-masing objeknya, untuk masing-masing bendanya. Nah, tugasnya kita di sini memilih ya kata yang benar ya sesuai dengan bendanya. Apakah bendanya termasuk kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Kita lihat sebagai contoh, Michael has some milk. Ya, jadi di sini bukan two milk, tapi some milk. Karena milk ini adalah susu. Ya, susu kan tidak bisa dihitung. Ya, selanjutnya untuk number 1. Kak Valeria? Jake has an apple. Mm-mm. There is some coffee. Mm-mm. Rena eats some spaghetti. Mm-mm. There are some eggs. Mm-mm. I've got bananas. Some bananas. Nggak bisa pakai kan ada S-nya belakang. Oh iya. Jadi nggak bisa pakai E ya. Ini kan artinya satu. Sementara bananasnya ada banyak. Oke. Yang lainnya sudah benar. Selanjutnya adalah bentuk negatif dan bentuk tanya. Kalimat tanyanya ya. Nah, kalau bentuk negatif untuk countable noun ya seperti ini. There aren't any eggs. Jadi menggunakan any ya untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, begitu juga untuk kalimat pertanyaan. Are there any eggs? Ya, ini kan bentuknya statementnya ya. There are some eggs. Di sana ada banyak telur ya, ada beberapa telur. Tapi ketika menggunakan negatif, di sini kita bisa menggunakan are not. Jadi setelah are ditambahkan not. Tapi bisa disingkat ya menjadi aren't. There aren't any eggs. Selanjutnya, are there any eggs? Kalau kalimat pertanyaan, di sini kita bisa menggunakan are there ya untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya selanjutnya untuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya. There is some rice. Jadi di sini kita bisa menggunakan is ya untuk statement atau kalimat positive statement. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya, rice. Selanjutnya there isn't any rice. Tidak ada beberapa nasi. Di sini kita bisa menggunakan is dan not. Jadi kalau disingkat menjadi isn't. Kemudian di sini is there any rice? Ya, kita di sini bisa menggunakan is there untuk kata benda yang tidak bisa dihitung dalam kalimat pertanyaan. Oke. Selanjutnya coba ya Kak Valeria. Di sini ada soal ya. Are there any bananas?
Di sana apakah ada pisang? Ya, are there any bananas? Nah, kita di sini diminta menjawabnya dengan bentuk yang berbeda. Yang satu adalah there are some bananas. Ya, di sana ada beberapa pisang. Ya, kemudian disingkat. Jadi yang satu bentuknya positif, yang satu lagi bentuknya negatif. Ya, jangan di kan are. Ya, jadi negatifnya tinggal ditambahin not dan disingkat menjadi there aren't any bananas. Selanjutnya number 1. Is there any milk? Yang ini. There is any milk. Nah, any ini hanya bisa untuk negatif. Untuk positif dia pakainya sama. Ya, sama seperti ini. Ini any. Tapi kalau positif jadi some. Jadi any kalau negatif dan tanya dia bisa pakai any. Tapi untuk kalimat positif dia pakainya some. Is there any milk? There is some milk. Ya, gimana? There is some milk. There is some milk. Selanjutnya yang bentuk negatifnya? There isn't any milk. There isn't any milk. Selanjutnya number 2. Is there any chocolate? Yang ini? There is some chocolate. Yang ini? There isn't any chocolate. Ya. Number 3. Are there any apples? Ya. Untuk positifnya? There are some apples. There are some apples. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya di sini ya kita akan masuk ke kalimat pertanyaan dan cara menjawabnya. Jadi di sini sudah ada ya jawabannya. Tinggal kita bentuk ininya ya ditambahkan to be dan not. Jadi kalau sebagai contoh, is there any cheese? Ya, no, there isn't. Jadi di sini ditambah kalau ini sudah ada jelas ya is. Jadi kalau no tinggal tambahkan there is not. Jadi disingkat menjadi isn't. Number 1. Is there any milk? Yes, there is. Yes, there is. Selanjutnya number 2. Are there any burgers? No, there aren't. Ya. Selanjutnya number 3. Is there any spaghetti? Ya. No, there isn't. Yes, tuh. Ya, selanjutnya adalah vocabulary untuk food containers. Ya, food containers artinya apa nih, Kak Valeria? Food containers. Kemasan? Kemasan makanan. Kemasan apa? Ya, kemasan makanan. Oke. Kita lihat yang di sini ada apa aja? Box. Botol. Box ini artinya apa? Kotak. Ya. Ini? Botol itu botol. Bag itu tas. Karung gitu ya. Karung atau enggak kayak plastik gitu ya. Kayak misalnya gula itu kan pakai bag kemasannya ya. Kemasan makanannya. Bag itu maksudnya kayak plastiknya gitu loh. Plastik bag ya. Selanjutnya yang ini. Bar. Ya. Jadi kan untuk coklat ya. Coklat bar maksudnya. Selanjutnya ini. Itu Ini apa? apa ya, misal kok belum tahu. Tub. Tub. Apa artinya tub? Tabung ya. Oh, Kalau yang ini tadi artinya apa? Lupa belum? coklat bar, kemasan coklat. Bar itu artinya apa?
batang ya, batangan. Misalnya kita bilang soap bar kan sabun batang. Coklat bar, coklat batang. Ya. Yang ini udah tahu ya, apa? Gelas. Ya, yang ini Ton itu karton. ya karton. Biasanya kemasan susu ya, yang pakai karton. Selanjutnya apa ini bacanya? Jar, toples. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, untuk membuat kalimat, membuat ya kata benda yang tidak bisa dihitung, berubah menjadi kata benda yang bisa dihitung. Ya, jadi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, itu bisa ya, dirubah menjadi kata benda yang bisa dihitung. Tapi kita harus sisipkan dulu ya, satuannya atau satuan kemasannya. Contohnya adalah some sugar. Ini kan kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi dirubah menggunakan ini ditambahkan a bag of sugar. Jadi ada beberapa kantong atau plastik dari gula. Dan kemudian some water. Ini kan tidak bisa dihitung. Nah, ketika mau dirubah menjadi kata benda yang bisa dihitung, bisa disisipkan kata benda lainnya yaitu 3 bottles of water. Ya, ada 3 air, ya 3 botol minuman, ya 3 botol air. Kemudian some cereal, ya ada beberapa sereal. Ya, kemudian di sini bisa disisipkan lagi kata benda lainnya yaitu a bowl of cereal, ya ada semangkuk dari sereal. Jadi yang dihitung sebenarnya ininya ya, bendanya, botolnya, bagnya, atau mangkoknya. Oke, selanjutnya coba kita isi ya, untuk menyelesaikan kalimat ini melengkapi. Ya, contohnya adalah there is a jar of coffee. Artinya ada satu toples kopi. Ya. Selanjutnya number 1. There is a bag of flour. Ini bacanya flower ya, untuk tepung. Flour. Ya, cara bacanya sama seperti bunga. There is a bag of flour. Flour. Number 2. There is a cup of coffee. There is a cup of coffee. Number 3. There is a carton of juice. Ya, number 4. There are 2 bowls of spaghetti. Number 5. There are 2 glass of milk. Ya. Oke. Selanjutnya ya membuat kalimat pertanyaan mengenai quantity atau kuantitas ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan many ketika kita bertanya tentang quantity dari kata benda yang bisa dihitung, dan much untuk bertanya sesuatu tentang kuantitas kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kita mau bertanya ada berapa telur di sana. How many eggs are there? Nah, di sini kita bisa menggunakan many untuk kata benda yang bisa dihitung, karena X ini bisa dihitung. Ya, selanjutnya, how much rice is there? Ada berapa banyak nasi di sana? Karena kan nasi tidak bisa dihitung, maka di sini menggunakan much. Selanjutnya coba dibaca Kak Valeria untuk further examples question about quantities. How many cupcakes are there? How many Ada. apples are there? Ya. How much pasta is there? How much chocolate is there? Ya. Jadi ada berapa cupcake di sana? Ada berapa apel di sana? Ada berapa pasta di sana? Dan ada berapa coklat di sana? Jadi coklat ini juga termasuk tidak bisa dihitung ya. Oke, selanjutnya coba kita isi ya menggunakan how much dan how many. Ya tergantung dari kata bendanya di sini. Ya, yang pertama adalah how much pizza is there? Ada berapa banyak pizza di sana? Number 1. How many glasses of juice are there?
Yeah. Number 2. How much water is there? Number 3. How much bars of chocolate are there? Number 2 udah. Potatoes. Oh iya. Mm-mm. How many potatoes are there? Yeah. Number 4. How much bars of chocolate are there? Number 5. How much pasta is there? Mm-mm. How Number 6. many cartons of juice are there? How much milk is there? Jadi sebenarnya gampang aja, yang mana yang bisa menggunakan how much dan how many kita lihat nih. Ya, di sini pakai is atau pakai are. Jadi kalau dia pakai is artinya how much, tapi kalau pakai are di sini adalah how many, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke listening. Kita akan mendengarkan audio dan menjawab pertanyaannya. Kita akan dengarkan Mila dan John itu merencanakan belanja ya, shopping trip. Bentar. Okay, we need to get some things for the weekend. Are there any pizzas in the fridge? We need 3. Well, there are 2, so we need one more. And how much flour is there? There are 2 small bags of flour in the cupboard. I only need 1 bag for the cake, so that's great. What about drinks? Do we need more juice? How many cartons do we have? There are 3 here. So we need 3 more then. And is there any coffee? There is some, but not much. Okay, so let's get another jar. Now, we've got lots of burgers and sausages for the barbecue, but we need some cheese. Do we have any? None at all. Okay. Is that everything? Yes. Great. Let's go. Oke, dapat Kak? Yang nomor 5 tadi belum dapat, Miss. Nomor 4. Nomor 4. Coba kita ulang ya. Iya, Miss. Sebentar. Salah lagi. Okay. We need to get some things for the weekend. Are there any pizzas in the fridge? We need 3. Well, there are 2, so we need one more. And how much flour is there? There are 2 small bags of flour in the cupboard. I only need 1 bag for the cake, so that's great. What about drinks? Do we need more juice? How many cartons do we have? There are 3 here. So we need 3 more then. And is there any coffee? There is some, but not much. Okay, so let's get another jar. Now, we've got lots of burgers and sausages for the barbecue, but we need some cheese. Do we have any? None at all. Okay. Is that everything? Yes. Great. Let's go. Ya. Dapat ya? Dapat, Miss. Oke, yang number 1. How much flour do they need? 1 bag. 1 bag. Number 2. How many cartons of juice are there? 5. 5. Number 3. How much coffee is there? None. None.
Number 4, they need some sausage. Sausage, oke. Ya. Selanjutnya adalah tentang measuring. Tahu nggak Kak Valeria, artinya measuring ini artinya apa? Belum tahu, Miss. Ya, measuring ini artinya mengukur. Ya, ketika kita mengukur sesuatu, ya kita di sini bisa menggunakan kata enough. Enough ini artinya cukup, ya. Ketika kita menyebutkan angkanya itu sama dengan yang kita butuhkan. Dan kita bisa menggunakan too many atau too much ketika kita memiliki lebih dari cukup. Contohnya di sini, we need 4 eggs. Do we have enough? Kita butuh 4 telur. Apakah kita punya cukup? Kita punya cukup telur nggak? Maksudnya seperti itu ya. Jadi penggunaan enough di sini adalah sebagai untuk kalimat pertanyaannya. Dan kita bisa lihat di sini telur atau eggs itu adalah termasuk kata benda yang bisa dihitung atau countable. Jadi cara menjawab pertanyaan ini adalah we have 2 eggs. Ya, ini misalnya untuk penggunaan not enough karena telurnya cuma 2. Kan di sini dia butuhnya 4. Tapi dia menjawab kita punya 2 telur. Itu nggak cukup. And that's not enough. Selanjutnya, we have 4 eggs. That's enough. Di sini enough, karena telurnya memang sudah sesuai. Butuhnya 4 dan adanya 4. Jadi cukup. That's enough. Ya, we have 5 eggs. That's too many. Karena di sini butuhnya 4. Di sini ada 5. Jadi too many itu artinya kebanyakan. Ya. Too many. Jadi bisa menggunakan too many dan too much. Too much itu digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan too many untuk kata benda yang bisa dihitung. Selanjutnya untuk further examples-nya bisa tolong dibaca Kak Valeria. There are enough eggs. You have enough eggs. There aren't enough eggs. You don't have enough eggs. Ya. There are too many eggs. You have too many eggs. Ya. Jadi di sana ada beberapa cukup telur. Ya, kamu memiliki cukup telur. Di sana tidak ada beberapa telur ya yang cukup. Itu. Kamu tidak memiliki cukup telur. Ya, there are too many eggs. Ada lebih telur ya di sana atau ada kebanyakan telur di sana. Nah, kamu memiliki banyak telur. You have too many eggs. Kamu memiliki telurnya tuh terlalu banyak. Ya. Selanjutnya di sini coba dibaca Kak Valeria, ada resepnya fruit salad ya di samping. Ya, dan kemudian kita akan menyocokkan jawaban di sini dengan resep di samping kanan. Coba dibaca ya. Fruit salad recipe. Fruit salad recipe. 2 apples, 4 orange, 1 pineapple, 3 bananas, 1 mango. Ya, 2 apples, 4 oranges, 1 pineapple, 3 bananas, 1 mango. Coba diulang lagi. Fruit salad recipe. 2 apples, 4 oranges, 2 pineapple. 1 pineapple. 1 pineapple. 3 bananas. 1 mango. Ya. Selanjutnya, ya di sini ada pertanyaannya. Ya, kita bisa memilih menggunakan bentuk negatif dan bentuk positif. Sebagai contoh, there are too many mangoes. Karena di sini kan mangganya ada 1 di resep. Tapi di sini mangganya ada berapa? 2. 2. Ya, jadi kelebihan ya mangganya. Jadi kelebihan kita bisa menggunakan too many. Selanjutnya number 1. Coba dibaca. There are enough oranges.
There are enough orange ya. Di Orange. resepnya butuh berapa orange-nya? 4 ya. Oh. Sementara di sini ada jadi enough. Oke, selanjutnya. Number 2, sorry. You have enough pineapples. You have enough. enough. Ini one pineapple. Tapi di sini ada berapa pineapple? Pineapple ya. Benar-benar ya. Jadi enough, betul. Number 3. Nomor 3. There aren't enough apples. Apples. Apple ada butuhnya 2. Kemudian ada 3. Jadi pakainya aren't enough atau are too many? Are too many, Miss? Ya, are too many karena kelebihan ya. Selanjutnya the last one, number 4. You don't have too many bananas. You don't have too many bananas. You don't have too many bananas. You don't have enough bananas. Ya. Kamu tidak memiliki pisang yang cukup. Sebentar. Pisang ya. You don't have. Kalau you don't have hanya bisa menggunakan enough. Kamu tidak memiliki pisang yang cukup. Jadi you don't have enough bananas. Karena bananas, iya benar ya. Karena di sini kita bisa lihat kan butuhnya 3, tapi di sini ada 2, jadi kurang ya. Jadi tidak cukup. You don't have any bananas. Oke, selanjutnya ini ya sebentar ya Kak. Aduh. Oke. Ya, selanjutnya ini untuk penggunaan enough dan too much. Ya. Untuk penggunaan cukup dan kebanyakan. Ya. Di sini Kak Valeria bisa lihat ya ini os, dan os. Os itu cara membacanya adalah ounces. Ya, ounces tulisannya os. Jadi misalnya di sini ya, dia bilang we need 8 ounces of flour. Do we have enough? Kami butuh 8 ounce atau os tepung. Apakah kita memiliki cukup tepung maksudnya ya? Ya. Jadi di sini kalau misalnya 4 ounce atau 4 ounces kan nggak cukup, not enough flour. Ya, kalau di sini karena dia butuhnya 8 ounces. Yang di sini 8 ounces. Jadi ini disebut enough karena sama ya. Tapi kalau yang 12 ounces ini maka disebut too much flour karena kebanyakan. Ya. Selanjutnya coba dibaca untuk further examples enough dan too much. There is enough flour. They have enough flour. There isn't enough flour. They don't have enough flour. There is too much flour. Ya. They have too much flour. Ya. Jadi di sini, di sana tidak ada cukup tepung. Mereka tidak memiliki cukup tepung. Di sana tidak ada cukup tepung. Oh, di sana ada cukup tepung ya, tapi yang ini di sana tidak ada cukup tepung. Mereka tidak memiliki cukup tepung. Ya. Di sana ada di sana kelebihan tepung. Ya, mereka memiliki kelebihan tepung. Selanjutnya kita akan masuk ke listening. Kita akan mendengarkan dan mencocokkan gambar di samping ini dengan amount-nya. Ya. Kita akan mendengarkan Sheila dan Vikram akan menyiapkan kue
memanggang sebuah kue. Okay, let's make a cake. Where's the recipe? Here it is. Great. So we need flour. Let me measure some. There's 10 ounces of flour. Is that enough? It's too much. We only need 8 ounces. Oops. Okay. And how about eggs? We have 4. Well, that's too many, because we only need 3. That's all right. We also need sugar. How much sugar do we have? 7 ounces. Really? Oh, okay. Well, we need 8 ounces. There isn't enough. Oh well. What about butter? How much do we need? 8 ounces too. Ha! Easy to remember. Okay. Well, we've got 8 ounces. Great. That's perfect. Do we want chocolate in it? Why not? How much do we need? 3.5 ounces. Right. So there's 4 ounces here. That's too much. Never mind. Let's put it all in. I like chocolatey cakes. Yum. Okay, what's next? Mix the flour and the sugar together. Oke. Ya. Gimana, Kak? Sudah dapat belum? Dapat, Miss. Ya. Jadi yang number 1. Itu too many. Too many. Ya. One. Too many. Ya. Oke, number 2. Number 2. Not enough. Ya, selanjutnya number 3. Enough. Enough. Number Oh ya. enough. Number 4. Too much. Yes. Oke, that's really good. Ya. Selanjutnya di sini ada exercise yang menggunakan too many dan too much. Jadi kalau misalnya di sini kan ada bendanya ya, apples. Kira-kira apples ini bisa, karena kan dihitung ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kalau apple itu bisa dihitung apa enggak. Ya, kalau bisa dihitung maka bisa menggunakan too many. Kalau tidak bisa dihitung baru menggunakan too much. Jadi dalam kalimat ini, they have too many apples. Untuk number 1, There is too much sugar. Number 2, They don't have enough butter. number 3, She has too much. She has too many mangoes. number 4, John has too many eggs. number 5, There isn't enough oranges. oranges. Number 6, That is too much flour. number 7. Number 7? There is too much sugar in the cake. Yes, that's correct. Selanjutnya kita ada vocabulary tentang clothes dan accessories ya, baju, pakaian dan aksesoris. Dari sini kira-kira ada yang belum tahu nggak artinya apa? Atau baru tahu gitu?
Ada, Kak? Skirt juga apa, Miss? Rok Yang mana? ya? Skirt. Yang mana? Ini. Skirt. Oh, skirt itu rok. Iya. Yang lain apa? Sudah nggak ada, Miss. Kayak kalau pants sama trousers sudah tahu ya? Pants. Sudah lalu. Ya, kalau sneakers dan trainers, Sudah tahu. purse dan handbag, sudah tahu ya? Udah, Miss. Selanjutnya ada clothing size, ya ini vocabulary juga. Clothing size, ya ukuran baju. Terus ada describing clothes. Jadi smart itu adalah penampilannya itu cerdas gitu ya. Kalau dia pakai bajunya itu kayak orang kantoran. Tapi kalau jeans dan hoodie itu casual. Kalau suit artinya apa nih, Kak? Suit artinya setelan ya. Iya. Kemudian uniform, seragam. Seragam. Kalau short sleeve, lengan pendek. Long sleeves, lengan panjang. Kemudian juga ada colors, ya. Colors US, colors UK. Jadi kalau ini kan semua nama-nama warna nih. Yang gray sama gray itu UK sama US, artinya sama ya, abu-abu. Jadi karena perbedaan huruf aja bukan artinya salah, tapi sama-sama artinya abu-abu. Selanjutnya kita masuk ke materi at the shops. Kita di sini bisa menggunakan macam-macam, banyak macam bentuk berbeda-beda ya untuk kata kerja. Ya ketika kita membicarakan tentang apa yang terjadi ketika kita berbelanja. Ya kita bisa menggunakan to dan enough untuk mendeskripsikan seberapa bagus ya baju itu tuh pas kita coba bagus di tubuh kita. Ya. Coba dibaca vocabulary untuk vocabulary shopping verbs. Anna owns a red hat. Artinya apa? Anna memiliki sebuah topi merah. Choose a new shirt. Pilih kaos yang baru. Ya, pilih kaos yang baru. Selanjutnya. Luke sells old clothes. Luke membeli kaos lama. Luke membeli baju bekas. Ya, old clothes. Selanjutnya. They want new shoes. Mereka ingin sepatu baru. Ya, betul. Mereka ingin sepatu baru. Selanjutnya. The hat fits Jen. Kalau ini belum tahu, Miss. Oh, jadi artinya ini topinya nih cukup ya. Maksudnya cocok. Fit story cocok. Topinya cocok sama si Jane. Topinya cocok di kepalanya Jane. Selanjutnya. Let's buy some hats. Ayo, mari membeli topi. Ya, mari kita membeli beberapa topi. Jadi let's ini artinya kependekan dari kepanjangan dari let us. Let us itu kan dari mari kita pergi. Ya, beli beberapa topi. Oke, selanjutnya coba nih ya, kita pilih ya antara ini bentuk kalimat di sini ya, ada want dan wants. Jadi ini masih bentuknya simple present ya kalau kita lihat, kita perhatikan. Jadi kamu harus tahu dulu subjeknya apakah nama orang. Kalau nama orang dan terdiri dari satu orang, jadi di sini bisa pakai wants yang ada S-nya ya. Jadi suruh wants a green jumper. Jumper tahu nggak nih Kak, artinya apa jumper? Belum tahu, Miss. Jumper itu baju hangat ya. Ini UK version. Biasanya yang negara-negara jajahan Inggris
itu bisa menggunakan jumper. Istilah ini. Biasanya kayak Australia, New Zealand, dia pakainya ini, jumper. Selain di Inggris sendiri ya. Negara jajahan Inggris biasanya. Tapi kalau Amerika dia pakainya sweater. Okay, for number 1. Anna chooses a yellow skirt. Skirt, ya. Artinya apa? Anna memilih sebuah rok kuning. Rok berwarna kuning. Selanjutnya number 2. Elliot and Ruby buys a new couch. Elliot and Ruby buys a new couch. Artinya? Couch kemarin apa, Miss? Lupa aku. Elliot dan Ruby membeli sebuah apa? Couch itu apa ya, Miss? Sofa. Oh iya. Sebuah sofa yang Baru. ya. Selanjutnya number 3. She owns an old winter coat. Sue owns an old winter coat. Artinya? Sue memiliki baju musim dingin. Sue memiliki sebuah baju coat itu kan mantel ya. Mantel musim dingin yang lama atau yang tua. Number 4. Jess dad buys her a new bike. Jess dad buy her a new bike. Artinya apa? Ayahnya Jess membelikan anaknya sepeda baru. Ya, ayah Jess membelikannya sebuah sepeda yang baru. Selanjutnya number 5. Chris and Lisa owns a black sports car. Chris and Lisa artinya apa? Chris dan Lisa memiliki sebuah mobil sport hitam. Ya, Chris dan Lisa memiliki sebuah mobil sport berwarna hitam. Selanjutnya number 6. Jelly and Mike sell shoes at the market. Gail. Bacanya Gail and Mike sell shoes at the market. Artinya apa? Gail dan Mike membayar sepatu di pasar. Ya. Gail dan Mike menjual sepatu di pasar. Number 7. Mia chooses her red shoes. Artinya? Mia memilih sepatu merah. Sepatu berwarna merah. Number 8. The shoes fit me. Ya, artinya apa? Sepatunya cocok untukku. Ya, number 9. We want new white shirts. Artinya? Kami menginginkan baju baru berwarna putih. Betul, kami menginginkan baju baru berwarna putih. Oke, selanjutnya yang ini, dan ini akan menjadi homework ya, untuk Kavaleria. Nanti aku akan kirimkan ya, seperti biasa, capture-nya. Dan sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kavaleria tentang materinya? Belum ada, Miss. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita selesaikan sampai sini dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya, minggu depan. Besok, Miss.
Oh, besok ya. Oke, sorry. Oke, besok ya. Thank you so much, Kak Valeria. See you and bye-bye.